Enggak, tapi wujudnya wujud manusia Wujud biasa. orang, cuma berbulu. Iya, cuma berbulu. Badannya berbulu-bulu, bulunya juga bulu-bulu kayak kita gini, cuman banyak loh. Bulu orang. Iya. Terus ya ini biasa. Tapi rupanya orang ya? Iya, bentuknya orang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi nih di channel kesayangan kita, Pesan Terakhir, bersama saya Lady dan tentunya partner kita Pak Rama. Oke, halo semuanya. Hai. Iya, gimana nih kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah ya. Dan Pak, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Lady sendiri gimana? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah ya. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, jadi tema malam ini tuh tentang apa sih? Genderuwo ya? Iya, tentang genderuwo. Ada Agak seorang wanita ya, betul, yang dinikahkan dinikahkan nih ya, bener. dinikahkan dengan genderuwo. Jadi pesugihannya. Iya, ini gue sebenarnya ke-trigger Pak waktu denger cerita ini, karena kan dia dari narasumbernya langsung dia yang mengalami itu karena obsesi bapaknya yang pengen kaya. Waduh, kayaknya seru nih. Iya, bahkan sampai sekarang umurnya hampir kepala 4 pun dia belum nikah sama laki-laki pujaan hatinya sampai saat ini gitu. By the way teman-teman, jangan salfok sama outfit saya dan Pak Rama ya, karena kita ngetek video ini dadakan. Ya. Alhamdulillah, mereka juga paham yang mereka cari kan ceritanya. Iya sebenarnya. Kita di sini cuma ngebawain aja. Betul. Ya udah, ini lebih detailnya boleh langsung Teh Lady mulai aja deh. Oke, jadi gini Pak. Jadi ini ceritanya dari Banten ya. Kalau minggu kemarin kan kita dari NTT nih, geser lagi nih ke barat. Ya kita ke Banten ya. Hai orang Banten. Hai. Nah, jadi gini Pak. Ini sebut aja namanya Teh Marni. Teh Marni. Iya. Nah, Teh Marni ini dia itu hidup ya serba kekurangan. Dia itu ya miskin lah ya dibilang itu. Maaf nih miskinnya berarti ya. Iya maaf banget, di bawah garis kemiskinan ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, ini semuanya kita samarkan ya. Nah, Teh Marni ini hidup dengan 7 saudara. Jadi dia itu anak keempat dari 7 bersaudara. Dan dia satu-satunya perempuan Pak. Oh, dari 7 dia. Dari 7 itu satunya perempuan dia doang. Nah, ibu sama bapaknya ini nih cuman ya kerja serabutan aja lah gitu. Dari ke-7 saudaranya pun seperti itu. Kakaknya menikah merantau, kakaknya yang nomor 2 menikah merantau, nomor 3 seperti itu terus. Jadi mau nggak mau Marni ini tidak bisa kemana-mana karena mengurus ketiga adiknya, membantu ibu bapaknya di situ. Marni ini mengenyam pendidikan cuma sampai kelas 6 SD aja, tidak dilanjutkan sekolahnya gitu kan. Nah suatu hari nih guys, ibu sama bapaknya Teh Marni ini berantem hebat. Bertengkar hebat mereka, entah apa yang mereka bicarakan, tapi samar-samar Teh Marni ini dengar seperti ini. Pokoknya anak ini yang akan saya bawa untuk jadi bahan pengantin yang akan dinikahkan dengan makhluk itu. Bapaknya tuh. Itu Teh Marni tuh langsung menceritakannya to the point Pak. Jadi nggak ada dia menceritakan hari apa, tapi karena mungkin traumanya saat itu ya Pak ya. Nah terus ibunya bilang kalau bisa jangan, selagi kita masih bisa cari uang halal, kenapa harus mengorbankan anak katanya. Ya benar ibunya lah. Iya karena kan biarpun katanya tidak akan memakan nyawa, tapi yang namanya ini anak perempuan dia dikawinin sama makhluk goib, ya gimana masa depannya Pak? Ya udah pasti rusak. Iya, si ibunya ini dapat kekerasan, dapat tindak kekerasan pada saat itu ya kan. Udahlah ceritanya sampai situ. Ya Teh Marni ini usia berapa sih waktu itu? Masih 13 tahun Pak. Oh masih kecil. Nah pas umurnya 14 tahun gitu, barulah dia paham kalau dia akan dikawinkan sama si genderuwo, karena teman bapaknya ini sering datang ke rumah. Sering bukan, jadi kayak dia yang ngasih jalan loh untuk mereka ini cepet kaya katanya gitu. Jadi ngomongnya gini, Pak, kata kita sebut aja nama bapaknya Teh Marni ini Pak Dudung ya. Pak Dudung katanya, gimana? Jadi atau enggak? Ini udah setahun loh katanya gitu kan. Terus Pak Dudungnya bilang, tapi anak saya baru 14 tahun katanya gitu.
biasanya kan syarat untuk kayak gitu kan umurnya 17 atau 20 tahun ke atas. Temennya bilang kayak gini, oh gampang itu, nanti bisa saya obrolin sama si mbahnya. Sama dukunnya ya? Sama dukunnya. Dalam hati gue langsung mikir kayak ada orang yang memperjualbelikan manusia ke makhluk gaib gitu ya maksudnya. Udah buta itu mata hatinya. Kalau kayak gitu sama dengan nimbalin gak sih Pak? Sama lah, kalau menurut gue sih sama. Sama ya, cuman tumbal hidup aja gitu kali. Lebih gila ini bapaknya nih. Akhirnya suatu malam Teh Marni ini kayak dibius gitu Pak. Tapi dia tahu dia menikah ini, dia nggak kabur. Apa nggak berani kan, masih kecil? Dia mikirnya dinikahin sama manusia lagi. Oh, pikir dia. Jadi dia pasrah Pak. Dia pasrah. Jadi ya udahlah, maksudnya daripada hidup keluarganya begini terus, dia juga berpikir daripada makan nasi sama garam terus, jadi udah pasrah aja. Itu dia masih berpikir positif untuk anak seusia dia gitu kan. Terus gue bilang, tapi Teh, emang tetehnya, ya sama gue bilang, emang tetehnya nggak ada firasat? Oh enggak, karena yang datang ke rumah pun katanya orangnya juga sebaya sama bapak, jadi nggak ada pikiran kemana-mana. Ibu pun nggak ngomong apa-apa, cuman ibu tuh kalau tiap ngelihat saya nangis, tiap pulang dari kebun nangis katanya. Ditanya ada apa, nggak ada apa-apa. Ibunya mungkin udah pasrah. Ibunya kenapa nggak berani ya? Karena mungkin gini Pak, dianya juga udah capek sih. Nih rata-rata yang hidup di bawah garis kemiskinan itu ya pasti kan udah capek. Beneran deh. Nah pada akhirnya suatu malam dia inget ya, dia tuh pulang ngaji nih. Pulang ngaji, pulang ke rumah. Pas lagi tidur, dia tuh kayak dibekep dan dibius gitu loh Pak. Ya dibius lah. Ya dibius gitu ya, dibekep dibius gitu. Terus dia digotong katanya. Ya pokoknya intinya dia digotong, dia nggak sadar lah pokoknya. Pas dia sadar, itu dia ada di rumah. Yang kanan kiri ini bilik, tapi nggak ada atapnya. Bukan rumah berarti apa ya? Gubuk. Iya, tapi nggak ada atapnya gitu. Terus tuh di luar dia ngedenger orang rame-rame. Dia sendirian itu? Sendirian di situ dia. Cuman pakai baju kebaya katanya. Ya kayak pengantin gimana sih? Terus dia ngedenger ada orang ngerapal mantra, dia nangis di situ minta tolong sekuat-kuatnya, tapi orang itu seramai ini, orang di luar situ nggak ada yang berani, nggak ada yang nolongin dia. Ya karena emang itu kan mungkin mereka yang sengaja numbalin dia lah. Iya, gitu, nah terus tuh dah tuh. Tapi suara bapaknya nggak kedengar di situ dia? Suara bapaknya nggak kedengeran? Ada ngedengar, dia sempat teriak bapak. Nggak dengar suara bapaknya juga? Ya ampun. Terus? Padahal itu rame, pokoknya rame kayak orang cemburu gimana sih Pak? Rame kan? Nah setelah dia teriak nangis, tiba-tiba suasana hening. Gak ada suara bapaknya, gak ada suara siapa-siapa, hening. Gini, kalau misalkan orang-orang itu pada pergi, otomatis langkah kakinya kedengeran dong. Ini enggak, hening. Oke, tiba-tiba suara tuh hilang aja. Hilang. Terus bisa ya? pintu bilik itu ada yang ngebuka. Dia lihat yang ngebukanya ada cowok, pria tinggi besar, badannya Pak berbulu. Genderuwo itu mah. Terus. Enggak, tapi wujudnya wujud manusia biasa. Cuma berbulu. Iya, cuma berbulu. Badannya berbulu-bulu, bulunya juga bulu-bulu kayak kita gini, cuma banyak loh. Bulu orang. Iya. Terus ya ini biasa. Tapi rupanya orang ya? Iya, bentuknya orang biasa kan. Kalau genderuwo identiknya gede tinggi. Serem-serem kayak ini, kayak binatang buas. Matanya merah, perawakannya orang, tapi dia itu berbulu lebat semua, matanya merah kata dia. Terus dia bilang gini, kamu pengantin saya, kamu istri saya mulai saat ini. Terus teriak dong dia. Nangis dong Pak, karena yang ada di pikiran Marni tuh saat itu kan yang di flashback adalah gue akan dinikahkan sama orang. Ini udah jelas bukan orang. Ya kan. Akhirnya ya itulah terjadi tindak asusila antara makhluk gaib dan Teh Marni ini. Gitu. Dia nggak bisa berbuat apa-apa ya? Nggak bisa. Sampai mungkin Teh Marninya pingsan kan? Pingsan, nah terus paginya sadar dia udah di rumah. Udah di rumah lagi? Udah di rumah lagi. Sambil dipeluk sama ibunya. Berarti ibunya udah sadar, maksudnya udah tahu ya? Udah tahu. Kejadian semalam itu mungkin ya. Terus akhirnya Marni dan keluarganya pindah. Pindahnya nggak jauh-jauh dari tempat ritual itu Pak.
Kalau misalkan kayak kita mah, Marni tadinya tinggal di Desa Kembang. Terus tiba-tiba dia pindah ke Desa Daun yang jaraknya cuman 20 atau 10 km dari rumah yang lama. Tapi dekat ke tempat ritual. Iya. Jadi si ibunya yang awalnya tidak setuju, karena pas hari itu, malam itu, tiba-tiba bapaknya bisa beli rumah, bisa beli kendaraan. Jadi ya ngedukung akhirnya. Ngedukung dong. Astagfirullahaladzim. Buta karena harta ya akhirnya ya. Ibunya ya, naluri seorang ibu pun akhirnya kalah dengan harta. Kalah, Pak. Udah dibutakan sama harta mereka. Terus pas ngeliat anaknya nggak apa-apa, mungkin pikir dia. Iya, kan pikir kita juga orang yang sudah diserahkan sama makhluk gaib ya nggak akan selamat. Tapi masih seperti biasa utuh gitu. Nah terus tuh. Cuma kan dia udah terikat jiwanya, dia udah nggak bisa kemana-mana mungkin. Iya. Terus akhirnya pindah nih. Pindah, ya kan. Akhirnya ternyata rumah itu sama gubuk ritual itu jaraknya itu cuma 1 atau 2 kilometer gitu loh, Pak. Deket banget ya. Deket kan. Tapi rumah yang dia beli bagus ini yang bagus, Pak. Bagus, kasarnya nggak bagus tapi ya keramik lah, biasa layak gitu. Makan tiap hari enak. Bapaknya punya lapak sayur. Ibunya tinggal duduk ongkang-ongkang kaki. Enak ya kan. Nah terus akhirnya Marni ini setiap malam Jumat, Pak, dia ini dimimpiin akan ada datang lagi bulan apa katanya, pokoknya gua nggak ngerti bulan-bulan Jawa sih ya. Nanti kamu akan ketemu saya lagi. Pas datang si bulan itu, Pak, itu Marni kayak orang nggak sadar. Dia jalan sendiri ke gubuk itu. Ya, kayak hipnotis aja gitu. Iya. Jalan sendiri ke gubuk itu. Terus mungkin keluarganya pun udah tahu ya, jadi nggak ada yang nyegah apa gimana, nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kan Marni ini punya 3 kakak lagi nih, ya kan? Gue tanya dong. Terus kakaknya Teh Marni yang 3 ini gimana? Itu ya bapak nggak ngasih tahu ke mereka. Ya mereka kan rantau mungkin ya. Iya, kan waktu itu juga katanya HP itu susah ya, maksudnya untuk telepon juga susah gitu. Dan kenapa alasan mereka pindah itu, satu biar dekat sama tempat ritual, kedua ya biar nggak tetangga ini nggak tahu, nggak curiga lah. Tiba-tiba bisa punya uang banyak. Nah gitu kan. Terus rumah itu dibiarkan terbengkalai aja, dijual enggak katanya. Ya kan banyak duit. Terus tuh udah tuh ya kan. Mungkin hal seperti itu terjadi lagi. Ya kan? Jadi tapi setiap habis kejadian itu tiba-tiba dapat uang banyak lagi. Iya, tiba-tiba bapaknya yang dapat uang banyak lagi. Jadi katanya di bawah tempat ritual itu ada gentong, Pak. Gentongnya bukan gentong kecil yang gentong segini. Gentong besar itu, lo tau nggak sih, pendaringan buat beras. Yang dulu ya. Besar-besar. Iya itu, segitu, Pak. Ya bayangin kalau itu isinya duit apa emas. Udah berapa ratus juta, berapa miliar itu duit, ya kan? Terus itu berjalan sampai umur Marni 31 tahun. Buset, belasan tahun ya. Berarti setiap bulan apa gitu mungkin iya. Lagi. Mungkin gak hamil itu Marni? Enggak. Dia pernah mimpi hamil. Dia pernah mimpi melahirkan. Tapi ya udah gitu aja. Oh, berarti mungkin menurut gua nih ya, mungkin dia tuh hamil, mungkin dia itu melahirkan cuma goib. Iya, bisa jadi, Pak. Karena kan anaknya diambil dalam mimpi itu, anaknya diambil sama jadi itu. Nah pas mimpi hamil nih dia tuh biasa mimpi mual muntahnya di dunia nyata, Pak. Dia kayak orang ngidam, pengen ngeruja, pengen makan apa, tapi kayak seolah-olah Marni ini diratukan gitu loh sama bapak sama ibunya. Kayak bajunya bagus, makanannya selalu enak, kayak apa yang diinginkan tuh selalu diturutin. Tapi selama itu dia nggak pernah dekat sama laki-laki? Nggak pernah, nggak ada yang mau sama dia. Segitu cantiknya orang. Nggak ada yang mau itu karena mereka tahu apa karena? Nggak tahu. Maksudnya entah karena ditutup auranya ya, karena dia kan sudah sah menjadi istrinya. Iya, terus maksudnya dia emang nggak suka keluar kemana-kemana, nggak di rumah aja? Nggak dibolehin. Nggak. Oh. Paling main cuma dia di depan teras rumah. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngelihat Marni, itu ngeliatnya kayak nenek-nenek. Oh, gitu. Jadi orang tuh nggak tertarik aja? Nggak tertarik. Adeknya gitu kan, biasa main ngasuh adeknya gitu. Jadi orang tuanya ya
happy aja gitu, biasa-biasa. Terus selama hubungan itu dengan belasan tahun itu ada hal-hal yang ganjil nggak? Contohnya kayak sering di rumahnya sering ada penampakan segala macam apa? Oh iya pernah Pak. Jadi dia tuh sering didatengin sama perempuan. Ini entah ya kenapa setiap cerita gue tuh pasti ada sosok perempuan ini. Ada perempuan pakai kebaya, kebaya hijau, pakai mahkota gitu. Tapi badannya manusia, bawahnya ular. Oh kayak cerita waktu itu ya? Iya. Terus? Itu setiap dia mau tidur, yang dilihat tuh sosok itu. Dan itu nggak cuma dilihat sama Marni. Ketiga adiknya yang beranjak besar ini, kadang secara spontan ngeliat dia Pak. Dia ngasih pesan tertentu nggak? Nah, yang dikasih pesan ini adiknya yang nomor 6. Oh pengasuh bungsu ya? Pengais bungsu ya. Kayak cuman diginin, gimana pun caranya, kalau tidak bapak kamu ya kakak kamu. Ngerti nggak? Jadi pesugihan ini nggak akan berlangsung lama, karena akan tetap ada yang dibawa. Karena ternyata yang dibuat perjanjian ini adalah si Nyai ini Pak. Jadi dia nih yang ngasih. Tapi lewat jalan sih genderuwo. Ngerti nggak sih? Tapi mungkin karena dianya juga butuh nyawa kan, karena udah bertahun-tahun itu. Nah pas umur Marni 34 tahun, oh enggak, nanti kita cerita yang hamil dulu itu loh Pak. Jadi yang pas hamil itu, ya dia gitu pengen ngerujak orang idam gimana sih Pak. Terus ngerasain perutnya ada yang bergerak. Tapi perutnya nggak gede nggak? Enggak. Terus dia mimpi nih apa? Dia mimpi. Dia itu kayak orang dinuju bulanin. Kayak dihajatin. Iya kayak dihajatin, dimandiin kembang. Tapi orang semua mukanya pucet, diem. Nggak ada yang berekspresi gimana-gimana gitu. Terus nih orang makhluk yang sering dia lihat waktu dia tidur sama dia itu ya ada di situ. Bahkan katanya Pak ya, si makhluk ini tuh kalau misalkan dia tidur ada di situ nemenin tidur. Setiap malam itu? Hampir setiap malam katanya. Itu waktu dia ngerasa hamil nih. Ya kan? Ditemenin sama itu, iya. Dijagain mungkin ya? Bisa jadi Pak, tapi kan perutnya tidak membesar aja gitu. Ya, mungkin goib besarnya itu mungkin goib. Nah terus tuh dia waktu pas udah selesai itu kan 7, 8, 9 bulan ya. Pas 9 bulan tuh ngelahirin, dia ngerasa mulus nyata Pak. Mulus nyata. Jadi kayak orang sakit perut. Nah terus dia tidur kan. Pikir dia daripada saya uring-uringan gak jelas, mending tidur kan. Udah tidur tuh dia mimpi ngelahirin. Yang ngebantuin dia ngelahirin tuh yang ini badannya ular. Baju hijau itu? Iya, Nyai itu. Dia nyebutnya Nyai. Siluman itu. Nah terus dia bilang gini, si Nyainya ini kan si anaknya ini di bedong pakai selendang emas. Terus dipakein mahkota. Dia bilang ini penerus saya, ini anak cucu saya, terima kasih gitu. Oh kata si Nyainya ini. itu. Terus dia nangis dong ya kan. Udah tuh pergilah si Nyainya itu. Si cowoknya ini, si yang katanya suami gaibnya ini ngikutin si Nyainya. Udah ditinggalin aja gitu. Anaknya dibawa aja. Tapi pas bangun ya udah nggak ada. Dia udah nggak sakit lagi? Nggak sakit, nggak apa. Udah nggak ngidam lagi? Nggak ngidam lagi ya, kayak orang habis ngelahirin gimana sih. Tapi setelah dia melahirkan dia ditinggal nggak sama si Enggak, masih. Karena kan bapaknya masih terus seperti itu. Masih tetap setiap tanggal-tanggal tertentu. Iya. Dia tanpa sadar jalan ke situ lagi. Iya, dan itu tidak setiap bulan sebenarnya Pak, kayak cuma 3 bulan sekali atau beberapa bulan sekali. Tapi efek negatifnya itu bener-bener kerasa. Kayak dia nggak bisa nyari jodoh, dia dijauhin temen-temennya. Bahkan kalau misalkan ada yang lihat dia ngedadak takut. Bahkan pernah nih dia ketemu sama kiai, kiainya tuh banyak-banyak istighfar kayak astagfirullah, kayak ada sesuatu yang aneh. Melihat sesuatu mungkin itu. Iya. Nah gitu. Dan keluarganya ini tidak bergaul dengan orang sekeliling. Iya, karena mereka akan membatasi diri sebetulnya. Nah iya. Nah mungkin karena ini ya, manusia tuh gini, kalau misalkan dia udah ngerasa cukup, dia akan lupa. Bener nggak Pak? Suatu ketika dia ini, Marni ini nih,
disuruh berhenti Pak sama bapaknya. Karena usianya sudah cukup kan. Suruh berhenti, udah jangan kesana lagi. Kalau misalkan ditanya lah gimana cara mutusin ikatan Marni dengan si genderuwo ini katanya. Kata temennya, coba aja taburin garam kasar di depan rumah kamu katanya gitu. Ada resikonya enggak? Temennya cuma bilang enggak tahu saya katanya. Dengan entengnya, dalam hati gue, gilanya lu, bisa-bisanya lu yang nunjukin jalan, lu yang bilang nggak tahu. Kebayang nggak lu Pak? Dia kan kalau dari awal kayaknya sebenarnya nggak bisa mungkin. Cuma kalau dia bilang takutnya nggak mau. Nah itu, dia bilang nggak tahu, tapi coba aja taburin garam kasar sekeliling rumah. Akhirnya ditaburin garam kasar lah setiap malam tuh Pak, naburin garam kasar. Ya memang Marni tidak kemana-mana setahun nih, setahun. Tapi bapaknya Marni, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapaknya Marni ini meninggal dengan cara tertimpa pohon Pak. Di rumahnya? Apalagi? Iya di samping rumahnya. Rumahnya pun sama ambruk kena. Pada di pohon rubuh gitu nih bapaknya. Iya. Kenapa mereka nggak pindah ya? Mungkin nggak tahu ya Pak. Mungkin karena kan kalau balik lagi ke rumah yang lamanya juga. Wah, mereka kan udah punya uang, kenapa nggak pindah ke mana, keluar kota kemana? Nah, yang sekiranya nggak terjangkau gitu sama si. Nah dari situ Marni bilang usaha bapak lapaknya bangkrut. Pas bapaknya meninggal. Tapi setahun itu nggak ada, maksudnya nggak ada. Mulai bangkrut pas bapaknya udah meninggal apa 1 tahun emang udah mulai bangkrut tuh? Udah 1 tahun itu udah mulai mundur. Mungkin karena bapaknya juga udah mau tobatnya, belum sempat bertobat, ya sudah seperti itu. Meninggal bapaknya. Akhirnya Marni ini mimpi lagi. Dia nggak berani datang ke gubuk, tapi dia dimimpin. Yang mimpinya itu yang datangnya itu si Nyai itu sama si genderuwonya ini Pak. Dia bilang, bapak kamu memutuskan dengan cara tidak baik. Harusnya kamu yang ikut saya, bukan dia. Saya sudah punya anak kamu dan saya tidak akan mengambil apa yang saya kasih. Silahkan, manusia itu serakah katanya. Tapi konsekuensinya kamu tidak akan pernah menikah dengan siapapun seumur hidup kamu. Nah, statusnya pun doang itu. iya, makanya sekarang nggak harusnya kalau baiknya harusnya gimana? Iya, nggak dijelasin juga sih Pak sama Marninya, sama Teh Marninya, cuman itu doang yang diceritain ke saya. Dan saya tanya kan, terus Teh kalau misalkan nggak bapak Teteh kan harusnya Teteh gitu ya, maksudnya Teteh itu iya harusnya saya yang diambil katanya. Maaf meninggal gitu. Iya, cuman karena kan yang bikin perjanjian bapaknya. Awalnya juga Marninya kan nggak tahu apa-apa Pak. Tuh, jadi ya udah anggap aja jual belinya selesai katanya gitu. Tapi setelah itu habis mimpi itu dia nggak pernah dimimpiin lagi. Udah nggak pernah dimimpiin lagi. Nggak pernah dia nggak sadar datang lagi ke sono enggak. Tapi ya itu maksudnya kayak adalah sisa-sisa uang itu dan bisa cukup untuk ngerenov rumah. Tapi akhirnya ibunya ini jadi nggak waras. Oh gila. Untungnya Pak, ketiga adiknya ini jadi orang. Berarti ya karena mereka saat mereka maafan dibiayain lah mungkin adik-adik ini. Tapi nih, itu rumah kan dibeli hasil pesugihan kan. Jadi pas Marni lagi tidur, dia kayak mimpi nih, atap rumahnya tuh kayak ditaburin pakai pasir. Bukan mimpi malah. Nyata. Itu. Nah terus tuh dia didengerin lagi sama dia kan. Terus kayak orang gedor. Kayak disuruh keluar gitu loh Pak. Disuruh keluar dari rumah itu. Beberapa hari kemudian rumah itu kebakaran. Untungnya Marni selamat, masih bisa menyelamatkan diri. Tapi nggak ada yang ngadain korban di situ. Nggak ada, karena kan adik-adiknya kuliah sama kerja kan di luar kota. Akhirnya dia sekarang gimana? Dia sekarang setelah rumah itu kebakar dia balik lagi ke rumah yang dulu apa gimana? Dikontrakin sama adeknya, sama dia, adik-adiknya. Dia ngontrak di suatu kota lah intinya, agak jauh dari Banten itu. Dia bawa ibunya yang ODGJ, nggak lama kemudian ibunya meninggal. Dan ya udah Marni hidup sendiri, dihidupin sama adiknya.
dia ya cuma berusaha kerja, ya cuma jual gorengan, namanya juga udah kepala 4 kan ya waktu itu, jadi ya susah cari kerja juga. Masih belum nikah sampai sekarang. Masih belum nikah. Harusnya dia ke kiai ya. Iya harusnya. Tapi dia udah coba-coba ke orang yang Tapi pintar gitu. kalau kata Marnya sendiri ya Pak ya, kalaupun dia ke kiai ya nggak bisa, karena harus benar-benar memutuskan hubungan. Karena kan ada bahasa dan kata-kata harusnya bukan bapak kamu tapi kamu. Berarti kan harusnya dia yang menyerahkan diri dong. Iya, tapi kan masa iya sih? Nggak bisa. Ya udahlah, maksudnya tuh kalaupun bisa konsekuensinya, kata dia, saya nggak akan terima. Dia bukan berarti seneng ya orang tuanya nggak ada, tapi kayak anggap aja ini karena keserakahannya mereka, obsesinya mereka. Jadi waktu dia tahu pesan terakhir ini bisa menyampaikan ini, ya terima kasih ceritanya Teh Marni. Biarpun ceritanya singkat tapi berkesan banget sih, dan pasti ada hikmahnya ya. Betul. Jadi ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita petik. Jadi dari cerita ini tuh yang pertama, emang kita jangan tergoda, jangan terobsesi dengan harta, apalagi yang instan berkaitan dengan goib ya. Karena nggak ada perjanjian goib itu menguntungkan. Tuh. Kayak buktinya sekarang, Teh Marni posisi sekarang dikontrakan, ya kan? Yang awalnya dia kaya karena hasil pesugihan. Betul. Ketika korban tumbal udah pasti ada kedua orang tuanya kan. Setelah itu dia akhirnya miskin lagi. Nah, itu. Ya kan, hartanya diambil lagi. Jadi nggak ada hal yang apa sih? Itu syirik gitu. Kebahagiaan sesaat. Gitu. Nah, jadi memang tidak ditagih secara langsung ya teman-teman, tidak langsung diambil, tapi kan dengan bapaknya diambil, rumahnya dibakar, terus ibunya diambil, dia teror juga teror sebelumnya itu, masya Allah. Jadi ya tetap ya sekarang kita doain Teh Marni mudah-mudahan bisa lepas ya, bisa dari ikatan makhluk itu, dan bisa mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. Ya. Dan bisa menjalani hari-harinya seperti biasa lah. Gitu. Dan kita seperti biasa kita baca Al-Fatihah. Oke, buat Teh Marni, terima kasih banyak ceritanya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang ngedengerin juga jadi lebih lebih hati-hati gitu ya. Dan jangan terobsesi sama kenikmatan dunia yang dikasih dari dunia gaib gitu ya. Pokoknya kalau pengen kaya kerja keras. Tuh. Itu yang awet. Betul. Oke, teman-teman ya, kalau punya cerita horor, tapi tolong ya jangan spam telepon ya Allah, jangan spam telepon. Cukup chat aja, nanti tetap dibuka kok. Chat aja, nanti kita selektif, kita pilih, nanti kalau yang terpilih ntar dihubungi. Iya, nanti kita telepon. Saya yang telepon langsung ya, teman-teman. Nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.